Selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari materi tentang diagram alur data atau DFD. Jadi ketika kita belajar RPL ya, maka kita harus bisa melakukan perancangannya ya. Salah satunya kita gunakan diagram alur data. Jadi materi yang kita bahas hari ini adalah pengertian DFD, kemudian ada fungsi dan komponen DFD, kemudian tingkatan level DFD, kemudian spesifikasi proses, dan tahapan pembuatan DFD. Yang terakhir, kita akan saya beri kuis atau latihan soal biar bisa belajar dari rumah dan dikumpulkan di classroom ya, sama seperti mata kuliah yang tadi. Baik, kita masuk ke pengertian DFD ya. DFD atau disebut juga dengan data flow diagram merupakan sebuah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional ya, sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. Baik secara manual maupun komputerisasi. Ya, jadi ketika kita mau membuat sistem, katakanlah sistem informasi perpustakaan, ya, kalau selama ini misalkan masih manual, itu prosesnya bagaimana, itu Anda gambarkan dalam bentuk DFD. Manualnya seperti apa, kemudian nanti kalau di komputerisasi modelnya seperti apa. Nah, fungsi dan komponen DFD, fungsi dari DFD itu sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Komponennya alat pembuatan model, kemudian alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Semisal sistem informasi perpustakaan, berarti data yang kita butuhkan apa saja? Misalkan data peminjam ya, atau data anggota perpus, kemudian data karyawan perpus, kemudian data buku ya, ini proses pinjam ya, kemudian proses kembali. Nah, data ini, 5 data ini katakanlah digambarkan nanti dalam ya, fungsi DFD. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam DFD, yang pertama ada terminator atau entitas luar. Kalau disimbolkan menurut Jordan dan DeMarco, terminator ya simbolnya adalah kotak persegi. Ya, entitas luar. Istilahnya ya, entitas luar itu ya, kalau kita gambarkan dalam sebuah sistem adalah pengguna sistemnya. Semisal kayak tadi sistem informasi perpustakaan yang menggunakan siapa? Misal ya administrator, nah, kemudian pimpinan perpus, kemudian pegawai perpus, kemudian anggota perpus, misal ya. Kemudian komponen yang kedua ada komponen proses. Simbolnya lingkaran. Menurut Daud, Jordan, DeMarco. Jadi versi ya simbol itu ada 2 untuk DFD, menurut Jordan dan DeMarco dan menurut Gene Sersen. Ya,
Untuk terminator sama modelnya, simbolnya sama. Sedangkan untuk proses DeMarco, Jordan DeMarco bentuknya lingkaran. Ya, untuk Geneserson ya, simbolnya seperti ini. Kotak persegi, ada yang atas ada ya satu garis mendatar. Nih. Ya, tuh. Kemudian komponen yang ketiga ada data store. Nih. Data store berarti tempat penyimpanan data, atau kalau kita buat sebuah sistem ini adalah nama tabel, misal seperti itu. Ya. Untuk Jordan DeMarco, simbol data store adalah garis horizontal 2. Nih. Ya, nih. Sejajar. Nih. Sedangkan data store menurut Gene dan Serson simbolnya ya garis vertikal, garis horizontal 2 sejajar, di bagian sisi kiri ya ada garis vertikal sejajar. Oke, tuh. Kemudian yang terakhir, komponen DFD adalah data flow atau alur data. Nih, garis alir. Nih. Ya, simbolnya sama untuk Jordan DeMarco dan Gene Serson sama. Nih. Oke. Terus sekali lagi, komponen DFD itu ada terminator, ada proses, ada data store, dan ada alur data. Nih. Hanya 4 gambar ini, 4 komponen ini. Ya. Untuk terminator dan alur data, Jordan DeMarco dan Gene Serson simbolnya sama. Sedangkan proses dan data store ada perbedaan. Oke, nah kalau di kampus kita, ya, komponen DFD yang Anda sertakan ketika mengerjakan skripsi besok, ketika Anda membuat sebuah sistem, maka DFD yang dipakai untuk menggambarkan adalah simbol dari Jordan dan DeMarco. Jadi ada terminator, prosesnya lingkaran, data store garis horizontal sejajar 2, kemudian alur data seperti ini. Oke. Nah, menurut Jordan dan DeMarco, entitas terminal ya dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem, tetapi dari luar sistem. Ini ya, bukan di dalam sistemnya. Ini di penggunanya. Kemudian proses adalah proses diberi nama untuk menjelaskan kegiatan atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Ini. Misal menyimpan data, ini kan proses dan sebagainya. Kemudian aliran data, ini garis alir, ini menerangkan perpindahan data atau paket data ya, atau informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi arus datanya kemana, itu digambarkan dalam bentuk aliran data. Untuk data store biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file dan database. Ini. Ya. Ini. Nah, tingkatan level DFD itu ada 3, diagram konteks, kemudian diagram 0, ya, kemudian diagram rinci atau diagram level ya 1, dan seterusnya. Diagram konteks, diagram 0, dan diagram rinci. Ya, diagram konteks itu menggambarkan suatu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat dalam suatu sistem. Ya, diagram konteks ini merupakan tingkatan tertinggi dari DFD dan biasanya diberi nomor 0. Ya. Selanjutnya, di dalam diagram konteks semua entitas eksternal ditunjukkan. Ya, berikut aliran-aliran data utama yang menuju
dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data, jadi tidak ada data store, ya, dan tampak sederhana untuk diciptakan. Jadi diagram konteks, ya, hanya menyertakan entitas alir data, aliran data dari sistem dan menuju ke sistem. DFD, diagram konteks, tidak menyertakan, ya, data store atau penyimpanan data. Kemudian diagram 0 atau diagram level 1 merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Jadi di dalam diagram ini memuat penyimpanan data, sudah ada data store-nya. Sedangkan diagram rinci adalah merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. Jadi menjelaskan secara rinci atau detail dari diagram 0. Nah, spesifikasi proses di dalam DFD itu menggambarkan deskripsi atau spesifikasi dari setiap proses yang ada pada pemodelan DFD sesuai dengan kebutuhan sistem. Contoh penulisan proses. Nomor proses, ya, kemudian nama proses, mencatat data master, misal. Deskripsinya pembuatan file dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Masukannya atau inputannya terdiri dari, ya, data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah. Nah, untuk keluarannya berarti, ya, file dosen, file mahasiswa, file mata kuliah. Ya. Kemudian, ya, ada logika prosesnya, ya, antara input dengan output. Ini keluaran output, ya, mohon maaf, ini salah ngetik. Di nama prosesnya adalah mencatat data master. Katakanlah kita membuat sistem informasi, ya, jadwal kuliah. Untuk agar jadwal kuliah bisa berjalan, kita butuh data dosen, kemudian data mata kuliah dan data mahasiswa. Siapa yang mengajar mata kuliah dan siapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Ya, maka inputannya, masukannya, ya, adalah data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah. Sedangkan keluarannya nanti akan menghasilkan file dosen, file mahasiswa, dan file mata kuliah. Nah, ada pun tahapan pembuatan DFD. Yang pertama, identifikasi entitas luar, ya, kemudian input dan output. Yang kedua, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar, input dan output yang terlibat dalam sistem. Yang ketiga, buat diagram konteks. Diagram ini adalah level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya bagaimana? Caranya satu, tentukan nama sistemnya. Misalkan sistem informasi, ya, jadwal mata kuliah atau sistem informasi perkuliahan. Ya, gitu. Kemudian tentukan batasan sistemnya. Sistem ini hanya membahas apa saja, ya, maka Anda harus menentukan batasannya biar tidak terlalu, ya, melebar kemana-mana atau sistemnya bisa fokus. Tentukan terminator apa saja yang ada di dalam sistem. Ya, kalau sistem informasi penjadwalan atau sistem informasi perkuliahan, berarti penggunanya siapa saja, terminatornya siapa saja. Anda harus menentukan juga. Kemudian tentukan apa yang diterima atau diberikan external entity, ya, terminator dari atau ke sistem.
baru gambarkan diagram konteks. Nih. Ya. Langkahnya simpel teman-teman, hanya menggambar sebuah sistem dalam bentuk ya diagram, namanya DFD, data flow di diagram. Nih. Kemudian langkah keempat, buat diagram level 0 atau overview diagram. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya tentukan proses utama yang ada pada sistem. Kemudian yang kedua, tentukan apa yang diterima atau diberikan masing-masing proses ke dan dari sistem. Tentunya sambil memperhatikan konsep keseimbangan alur data yang keluar masuk dari suatu level harus sama dengan alur data yang keluar masuk pada level berikutnya. Apabila diperlukan, munculkan data store master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Nah, hindari pemotongan arus data di pada level ya sebelumnya ya ada arus data yang menuju ke data store X misal. Di level berikutnya usahakan ya arus data ini tetap ada di dalam data master tersebut, data store tersebut. Jangan sampai terjadi pemotongan arus data. Oh, prosesnya belum selesai kok, sudah hilang ini data ini misalkan. Nah, kemudian beri nomor pada proses utama. Nah, ya. Ada penomorannya. Kalau kita menggunakan aplikasi, nantinya kita akan praktikum menggunakan aplikasi ya untuk membuat DFD ya, agar penomorannya bisa otomatis. Kemudian langkah kelima, buat diagram level 1. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Caranya, tentukan proses yang lebih kecil, subproses dari proses utama yang ada pada level 0. Kemudian tentukan apa yang diberikan dan diterima oleh masing-masing subproses. Apabila diperlukan, munculkan data store atau transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Sama seperti diagram level 0, hindari perpotongan arus data. Berikan nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Contoh, dari proses 1 berarti nanti subprosesnya 1.1. Dari proses 1 ada lagi proses yang lain, berarti tambahkan 1.2. Begitu seterusnya ya. Kalau dari proses 2 ya berarti nanti akan muncul 2.1, 2.2 dan seterusnya. Nih contoh diagram konteks ya, agar bisa kita pahami. Ini diagram konteks dulu ya. Hari ini kita memahami ini dulu. Ya. Contoh kita akan membuat sebuah sistem rental mobil secara online. Nih. Ya. Atau sistem rental mobil nggak usah online, nggak apa-apa. Ya. Maka syarat utamanya yang kita butuhkan, ya kita butuh entitas luar ya untuk menggambarkannya. Yang menggunakan aplikasi rental mobil siapa saja kira-kira? Oh, pelanggan. Maka pelanggan ini adalah simbol entitas atau terminator. Kemudian siapa lagi yang menggunakan aplikasi rental mobil? Tentunya yang mengoperasikan siapa? Yaitu admin, bagian admin. Berikutnya, siapa lagi yang nantinya menggunakan aplikasi rental mobil? Nah, tentu manajer atau pimpinan dari atau pemilik dari rental mobil. Nah, baru menentukan arus data
yang masuk dan keluar dari sistem. Contoh, entitas pelanggan, nih, atau terminator pelanggan. Dia bisa meminjam mobil dengan catatan, ya, dia harus menjadi membership, mendaftar jadi anggota. Maka di sini data pelanggan, data membership, ini masuk ke dalam sistem. Nih. Nah. Oke. Kemudian nih admin dia akan data mobil, ya, menginputkan data mobil ke dalam sistem. Nah, ketika pelanggan pinjam rental mobil, maka nanti dia akan mendapatkan nota, nih, nota peminjaman. Nah, proses yang ada di dalam rental mobil, aplikasi rental mobil, itu akan menghasilkan laporan-laporan. Nah, laporannya ditujukan ke siapa? Laporannya ditujukan ke dalam manajer, ke manajer. Oke, itu teman-teman. Simpel bukan? Ya. Jadi langkah pertama Anda harus menentukan nama sistemnya dulu. Ya, sistem prosesnya apa? Yaitu aplikasi rental mobil. Kemudian langkah kedua, buat daftar atau nama entitas luar yang menggunakan sistem atau terminator yang menggunakan sistem. Baru Anda, ya, isikan alur data. Oh, pelanggan itu masuk ke dalam sistem apa yang dibutuhkan, data member, ya. Kemudian nanti dari sistem, ya, kalau pelanggan meminjam dia akan dapat nota, misal seperti itu. Gitu, ya, simple. Ya, nah, kuis. Ada ada case, ya, suatu hari Siti pergi ke rumah sakit untuk periksa gejala penyakit yang diderita. Nih, Siti pergi ke rumah sakit untuk periksa gejala penyakit yang diderita. Buatlah diagram konteks. Nih. Nah, buatlah diagram seperti ini. Ya. Oke. Sementara Anda catat, ya, menggunakan lembar kertas, kemudian, ya, Anda gambarkan menggunakan pulpen, ya. Ini pulpen boleh atau spidol mau Anda buat warna juga tidak apa-apa. Nih. Pulpen aja yang sederhana. Nih. Ya, Anda gambarkan seperti ini. Jadi, kalau ada Siti, ya, datang ke rumah sakit untuk periksa gejala penyakit yang diderita, ya, itu bagaimana prosesnya? Nih, maka Anda beri nama prosesnya dulu. Setelah itu tentukan, ya, pengguna sistemnya siapa saja nanti. Ya, setelah itu alur data yang masuk dan keluar. Nah, Siti bertindak sebagai siapa? Nih, ya, begitu kira-kira dari teman-teman. Ya, hari ini kita fokus ke DFD kontak dulu atau diagram kontak dulu. Minggu depan kita akan memperdalam materi di DFD level, ya. Nih. Ya, bisa browsing, ya, untuk mengerjakan, ya, boleh, atau tanya jawab via grup, ya, tidak apa-apa. Saya persilahkan. Oke. Baik, teman-teman, begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.